Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang ini? Siang ya? Oke, selamat siang. Selamat siang. Dengan semangat pagi. Semangat pagi? Siang. Tetap semangat pagi. Meskipun siang, sore tetap semangat pagi. Oke, semangat pagi. Sudah siap mengikuti pelajaran? Siap. Sudah siap kalau di depan belum harus di sini. Ini kan depan biar satu ini penyetar satu baris saja biar tidak ada yang di TPS kita dituntut dalam pertama kali ini ketika kita membahas tentang sosiologi problem kita akan diharapkan untuk ketika mahasiswa sedang melaksanakan pembelajaran pertama kali ini diharapkan mampu menjelaskan dan menerangkan tentang teori dan sosiologi problem yang bahan kajiannya adalah tentang geografi singkat. Jadi minimal ketika sudah tahu apa mata kuliah pertama kali ini ada yang kita tahu ada materi geografi problem minimal tahu betul dari mana gitu. Latar belakang pemikiran tumbuh kembang dan bentuknya sebuah bangsa. Jadi kalau teman-teman belajar sejarah, biasanya masa kemunculan, perkembangan, masa kejayaan, masa pertumbuhan, ternyata digagas oleh Jepang itu sudah berurusan itu. Yang keempat ada tangan tentang Soviet. Oke, nanti juga akan kita bahas. Yang terakhir tentang teknologi masyarakat kedua dan kota. Oke, ada yang pernah tahu siapa yang mundur? Sosiologi Islam. Kerjanya ada berapa kali? Yang masyhur 3. Yang terkenal di banyak sebenarnya ada sekitar 60-an, bahkan hampir 100, ada yang mengatakan 100. Ibnu Khaldun. Karya yang paling masyhur apa? Muqaddimah. Ibnu Khaldun lahir di mana? Mana Tunisia? Tunisia itu Afrika Utara. Bukan ya? Bukan. Mesir itu awalnya kota Mesir kan? Kota Mesir. Lahir pada tanggal 27 Mei 1333. Berarti abad ke berapa ini? Abad ke? Abad ke berapa? Kalau 13 sekian? Abad ke berapa? Abad ya? Nah, wafatnya 17 Maret 1408. Berarti abad ke? Abad ke 5. Wafatnya di 5. Jadi bisa diukas itu abad. Gitu. Ini karya Muqaddimah yang sudah dikembangkan dengan teman-teman tadi. Karya penting dari Ibnu adalah Muqaddimah yang terbit pada tahun 1377 Masehi. Ada yang sudah pernah baca buku Ibnu? Belum ya? Kalau Facebook ada yang punya Facebook? Ada yang belum punya Facebook? Atau belum pernah mengaplikasikan menggunakan Facebook? Ada? Pernah semua kan menggunakan Facebook? Nah ini mau pendiri Facebook saja itu sudah pendiri Facebook. Hah? Hah? Apa yang dikatakan langsung terlihat? Menarik ya, Muqaddimah adalah buku boleh Mark Zuckerberg. Pendiri Facebook, siapakah penulis ini? Muqaddimah yang tentu sudah dibaca oleh Mark Zuckerberg, karya yang paling fenomenal di dunia muslim. Masa di muslim begini? Nah, itu ya. Bisa dilihat di Neo Historia Indonesia. Di situ dijelaskan bagaimana kekaguman Mark Zuckerberg dalam buku Muqaddimah. Ada lagi, ada yang tahu Philip K. Dick, penulis The History of the Arab. Ada yang tahu? Karena mental bagaimana cara memahami dunia Arab pada Indonesia.
Baik dikatakan oleh beliau. Benar ya? Belum pernah ada sebelum itu betul maksudnya, baik di dunia Arab maupun Eropa, apalagi Eropa sebagai Muslim mungkin dan Eropa yang Muslim, apalagi Eropa yang memiliki pandangan komprehensif dan filosofis mengenai sejarah. Tokoh-tokoh besar sudah tahu, bahkan nama kami secara komprehensif tentang betul lebih khusus tentang kemudian yang kita lakukan. Kenapa kita tidak? Oke, jadi sebagai refleksi ini dalam kita dalam Islam orang kita kan orang api minimal sudah memiliki pandangan saya sendiri dimulai dari pendidikan. Oke, apa ini? Di sini terus terus ini terus lagi. Oke. Siklus kemudian kehamilan. Nasi satu kemungkinan cuma nanti baru mungkin karena adanya suami yang kuat tadi. Yang kedua perkembangan. Nasi tersebut akan berkembang mencapai hidayah. Asalkan suaminya terus solid sebagaimana dakwah. Di sini Pak tidak akan berjalan mulus kira-kira begitu. Jadi kalau dalam pemerintahan mungkin kabinet misalkan Mas ini Prabowo kalau koalisi atau pemerintahan tidak solid kita melalui daya kemunduran. Jadi riwayat kalau sampai akan melemah dengan dinasti akan mengalami kemunduran. Ini biasanya ketika sudah solid semuanya tercapai, dulu belum mundur, ketika semuanya sudah tercapai, yang diperlukan di luar dalam tanda kutip sedikit tidak boleh. Jadi sudah dapat semua. Masjid yang sudah dapat tampak sudah berdasarkan, dapat semua semua di bawah Jakarta semuanya, kota semuanya, pusat kekuasaan di bawah Jakarta. Kira-kira begitu. Kalau terjadi begitu, siap-siap yang depan hancur. Peradaban besar bisa hancur karena pemerintahan korupsi. Orang korupsi itu bukan karena mereka bukan karena biasa orang korupsi itu karena apakah yang miskin itu korupsi? Yang lain bisa korupsi juga ya? Korupsi yang tidak ada. Biasa orang korupsi bukan karena korupsi. Miskin atau kaya, kalau ini kan konsepnya karena sudah berkembang kaya, negara sudah jaya, tapi karena maka kelompok-kelompok yang dikorupsi tadi, gajinya sudah sekian juta, bahkan ratusan, tapi masih ratus ingin lebih lagi korupsi. Dan yang kedua, yang paling berbeda adalah ketidakadilan. Maka jangan salah, kalau Gus Dur mengatakan perdamaian, harmoni sosial dan seterusnya, tanpa keadilan itu hanya ilusi. Adil memang mudah dalam ucapan menggunakan itu, tapi dalam praktek itu merupakan sulit. Makanya ini dalam konteks adil ada di Kemenang, mungkin karena kita berada di lingkungan pendidikan, di Kemenang ada salah satu kunci yang sedang dikembangkan oleh Kemenang, ada beberapa sejumlah agama yang salah satunya harus adil. Adil dalam dalam sikap dan berperilaku. Makanya sejak awal jangan sampai terbersih sedikit pun untuk korupsi, jangan. Tapi nanti mungkin kalau kita masih dalam pemikiran, kalau dalam Islamnya masih ditakut selama kita kan ya, tapi dalam kita bisa akidahnya lulusan, pemikirannya juga lulusan. Adil tidak dalam pikiran. Jadi politik perkaranya dinamika ekonomi dan masyarakat, Ibnu Khaldun juga melihat adanya siklus naik turun dalam sistem politik sama. Siklus ini terkait erat dengan konsep Soviet yang berkali. Tadi kata Soviet, karena konsep Soviet menjadi titik tolak bagaimana suatu peradaban akan maju atau mundur. Kalau politik dilihat nanti bagaimana ini mungkin monarki yang dimaksud, monarki yang kerajaan yang adil di sana tegas untuk mencapai stabilitas dan keamanan.
Dan mungkin nanti dari semua perdebatan dalam yang kita bisa. Bisa? Mereka ini bertanya atau langsung menyebutkan, langsung kita tutup. Ayo, enggak. Pas? Pas, lanjut. Kita untuk memperbatas solusi. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Pagi ini bisa? Enggak. Iya. Bisa. Enggak. Adalah enggak. Memberantas dengan walaupun kata pemerintah pemerintah enggak memang mempunyai beberapa strategi. Sebagaimana dijelaskan di sini, kayaknya ideal menurut harus ada di sini. Karena ini monarki dulu menentukan yang paling baik karena menjadi stabilitas dan keadilan, tapi kurang lebih yang paling ditonjolkan yang paling harus berat. Bagaimana? Ini tapi bijaksana dan tegas. Justru pernah mengatakan ini. Indonesia, bahkan dalam konteks Indonesia, di Indonesia korupsi dan kejahatan dalam Indonesia tidak akan pernah habis kalau kita tidak pernah tegas terhadap mereka yang seperti itu. Dulu Gus Dur pernah mengatakan itu. Berarti saya masih bisa kelihatan ketika ketegasan adil, apalagi adil. Adil dalam versi agama juga sudah ada bahwa salah satu orang yang disebut dengan beragama yang baik, menjalankan ajarannya dengan baik, ada adil. Adil bijaksana dan tegas. Mungkin itu kan? Bagaimana agar korupsi di kota dan lain-lain itu habis, harus tegas. Dan kalau tegas, kalau dalam konteks Indonesia mungkin kita KPK, kepolisian, penyidik harus tegas. Salah dan juga berpikir. Kalau mengerti rajanya tegas. Gitu. Ada lagi? Oke, sama-sama. Mbak Aira. Oke, Mbak Aira. Apa ada cerita ini? Selain bahwa monarki itu adalah sistem pemerintahan yang paling baik, apakah monarki memiliki keterkaitan dengan konsep asabiah yang memiliki Oke, kita ada yang bagus ini. Karena kayaknya dalam apalagi dalam konteks ini ya asabiah ini pas ketika digunakan dalam partai, apalagi dalam partai tidak menggunakan organisasi partai, tidak mendapat pertanyaan bahwa jadi ngurus, gimana asobiahnya? Kita berangkat dari asobiahnya dulu. Asobiah ini solidaritas paling dekat solidaritas apa dulu? Keluarga, saudara, saudara dulu. Maka mereka di depan ketika monarki, karena monarki kerajaan kan, rajanya mati dan menjadi penerusnya anaknya di sini. Begitu asli dekat, kayaknya juga menjadi benar juga bahwa asobiah dalam konteks dulu dalam sejarah sepupu atau nama sepupu loh. Besan, sepupu? Besan. Saudara dulu, besan dan saudara begitu sangat mengerti asobiah. Tapi apakah ini juga sedikit banyak memiliki relevansi dengan konteks Indonesia? Ini menjadi pertanyaan karena di Indonesia Republik Parlemen kan? Akhirnya ketika asobiah tidak akan dibuat sebagai satu konsep yang matang dalam konteks organisasi kepartaian harus jelas jadi jangkauannya yang paling dasar yang paling tinggi jangan untuk jadi boros apalagi jadi luar begitu ya. Kalau di itu mungkin harus ikuti apa dulu tentang ranting, MWC, PC, apa terusnya PW, bagaimana harus diikuti. Kalau untuk calon di PW atau PW kayaknya berapa? Meskipun tidak ada lagi, tapi dia selalu jenjang pendidikan saudara itu tentu sudah itu ya, itu ya.
Oh, bagus. Oke, ada mau nanya lagi? Kalau mau ada yang mau menyebutkan? Betul ya? Ibnu Khaldun adalah seorang pemikir Muslim, pemikiran Muslimnya yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu sosiologi. Di mana sudah dikenal itu sudah dikenal. Benar karena itu khotimah bagaimana yang kita tahu tadi yang paling masyhur. Dia telah mengembangkan kerja yang masih kelihatan hingga saat ini seperti masyarakat Soviet. Terus ternyata negara-negara itu masyarakat. Pikirannya yang terdisiplin berwawasan jauh ke depan menjadikan dasar untuk politik dalam sejarah perkembangan dunia manusia. Betul ya? Ke depan kita akan membahas tentang perkembangan hukum 3 tahap Agustom. Bagaimana dia Agustom? Di sini ada Agustom, ada beberapa yang mungkin bisa dijadikan sebagai rujukan. Buku pertama tentang sosiologi agama dan Islam Robertson ada ini tentang yang pertama Hilton Spinto tentang buku pertama. Buku pertama sosiologi agama ini dalam konteks Indonesia. Nah, Sidung Sarjana kita dapat bisa dicek di baca ya dari depan. Ini referensi yang saya jelaskan tadi, monggo dibaca. Karena jadinya sudah ada di buku pertama, mungkin di buku sebelum juga ada. Kita mau menambah dengan jumlah ringan, gitu ya. Yang baca meskipun hanya 1 sampai 2 paragraf, minimal yang baca betul jelas. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.